Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita pegang e-book Pengetahuan Kemakmuran. Katanya sih ada langkah-langkah nyata menuju kaya. Nah, misi kita sekarang, kita gali yuk apa sih intinya, gimana cara manifestasi kekayaan yang bisa kamu terapin langsung. Kayaknya lengkap nih, dari soal pikiran sampai langkah praktis. Siap ya kita bongkar? Siap. Jadi intinya tuh gimana kesadaran sama mindset kita itu benar-benar ngebentuk realitas finansial kita gitu. Buku ini kayak ngajak, yuk coba deh buka pikiran, lihat potensi kamu tuh sebenarnya gede banget loh gitu kira-kira di awal. Oke, langsung ke intinya ya. Bab 1 dan 2 itu bilang mindset itu fondasi. Banget. Tapi bukan cuma tahu teori doang kan ya, harus benar-benar dihayati gitu. Ada contoh bagus tuh, soal salah kaprah hemat. Petani hemat lilin, tapi boros pita. Pernah dengar ya? Definisinya simple sebenarnya. Pastikan aja penghasilan kamu tuh secara konsisten ya, selalu lebih gede dari pengeluaran. Itu aja. Oh, jadi bukan soal pelit ya, tapi lebih ke sadar dan prioritas gitu. Tepat, bukan pelit sama sekali. Uang kan netral ya, alat aja. Bisa buat baik, bisa buat nggak baik. Gimana kita ngelihatnya jangan dimusuhin, sama gimana kita paketnya, itu kuncinya. Dan ya itu tadi, jangan kejebak gengsi, jangan hidup di atas kemampuan. Itu penting banget di awal. Oke, mindset udah kepegang nih. Langkah praktis selanjutnya apa dong? Buku ini kok bilang nabung itu keren. Agak gimana gitu ya dengernya? Iya, kedengarannya mungkin aneh ya. Tapi keren di sini maksudnya nabung itu bukti kamu punya kendali diri, punya kesabaran, dan siap kalau ada apa-apa di depan. Jadi bukan nyiksa diri. Mulainya gampang kok. Bisa otomatis potong gaji, atau bayangin aja tujuan nabungnya buat apa. Itu udah ngebantu. Menarik sih cara pandangnya. Tapi kan kalau nabung doang, apa iya bisa langsung makmur? Kayaknya ada langkah lagi ya? Nah, ini dia jembatannya. Nabung itu penting banget, fondasinya itu. Tapi nggak berhenti di situ. Langkah berikutnya ya bikin uangnya kerja buat kamu. Itu inti investasi. Dan penting nih, buku ini bilang investasi itu bukan cuma buat yang udah kaya raya loh. Oh iya, jadi semua bisa? Bisa banget. Mulai dari kecil juga nggak apa-apa. Kuncinya itu, ya itu lagi, konsisten. Sama mau belajar tentunya. Investasinya bentuknya apa aja tuh biasanya? Ada disebutin? Ada. Macem-macem. Bisa investasi ke diri sendiri dulu. Belajar skill baru misalnya. Itu penting loh. Terus ya finansial, kayak saham, reksadana, atau bangun bisnis, atau properti. Pilihannya banyak. Soal risiko, ya pasti ada. Tapi buku ini bilang risiko itu bisa di-manage kalau kita punya ilmunya. Jadi jangan takut duluan. Oke, mindset bener, nabung jalan, investasi mulai. Terus, ada lagi soal membangun sesuatu. Apa nih maksudnya? Ya, ini konsepnya bagus. Jangan cuma kerja, cari duit terus, tapi coba bangun aset. Sesuatu yang bisa ngasilin duit, bahkan pas kamu lagi nggak kerja aktif gitu. Mulanya bisa dari hobi atau passion kamu loh. Wah, kedengeran keren ya bangun aset, tapi pasti ada risikonya juga kan? Perlu dilindungi dong asetnya? Betul sekali. Udah susah-susah bangun, ya harus dijaga. Melindungi itu sama pentingnya sama membangun. Caranya, ya diversifikasi, jangan taruh semua di satu tempat. Terus punya dana darurat yang cukup, sama pastiin legalitasnya beres juga. Itu sering kelewat. Ini semua kan proses panjang ya. Gimana caranya jaga semangat biar nggak kendor di tengah jalan? Buku ini ada tips? Ada. Jawabannya simpel tapi susah. Konsistensi. Itu disebut superpower. Langkah kecil tapi terus-terusan itu jauh lebih ngefek daripada lompatan gede tapi cuma sekali terus berhenti. Jadi sarannya bangun sistem atau kebiasaan aja. Jangan cuma ngandelin semangat yang naik turun. Wah, pembahasannya jadi luas ya. Nggak cuma duit melulu. Terus ada nyinggung soal makna di balik kekayaan juga. Banget. Jadi kayak itu bukan tujuan akhirnya. Ada bab soal berbagi. Berbagi waktu, ilmu, atau ya uang. Katanya itu malah bisa nguatin kita loh. Terus ada juga soal warisan. Bukan cuma harta ya, tapi nilai, inspirasi, dampak baik apa yang kita tinggalin. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih ya, intisari pengetahuan kemakmuran ini kayak perjalanan utuh gitu ya. Mulai dari benerin cara mikir, terus ambil langkah nyata yang konsisten, nabung, investasi, lanjut bangun aset sambil dijaga, sampai akhirnya nemuin makna yang lebih dalam lewat berbagi dan ninggalin warisan. Gitu ya? Persis, ini bukan soal sulap semalam jadi kaya, tapi soal bangun kebiasaan baik yang
terus-menerus, langkah nyata gitu. Makanya di akhir buku dibilang, perjalanan kamu tuh baru dimulai sekarang, jangan ditunda. Nah, ini jadi ada satu pemikiran bagus nih buat kamu bawa pulang yang nyambung dari buku ini. Buku ini kan bedain antara sekedar cari nafkah sama membangun kehidupan. Jadi, pertanyaannya buat kamu. Dari semua yang kita omongin tadi, langkah nyata apa, sekecil apapun itu, yang bakal kamu ambil minggu ini buat mulai secara sadar membangun kehidupan yang kamu mau itu? Coba deh dipikirin.